Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, bagaimana kabar hari ini? Haleluya, luar biasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, yang memberikan kita keselamatan, yang memberikan kita perlindungan. Dan teristimewa pagi ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita boleh berkumpul di rumahnya yang kudus ini dengan saudara-saudara kita. Oleh karena itu mari kita fokus untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita tinggalkan segala kesibukan kita dan kita arahkan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan yang boleh berlaku dalam kehidupan kita. Sampai saat ini kita ada, itu kita karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, buat hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Kami ada sampai saat ini Bapa, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kemurahan-Mu Bapa. Sehingga ketika kami masih hidup, biarlah kami datang kepadamu Tuhan, datang betul-betul memuji dan memuliakan Tuhan, datang bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami anak-Mu pagi ini Tuhan, kami datang beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kuasai tempat ini Bapa, kuasai setiap pribadi yang ada di dalam ruangan ini, dari depan sampai ke belakang. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Biarlah Tuhan pagi ini kami beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kami betul-betul dalam perlindungan Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengintimidasi kami, kami tolak, tengking, hancurkan dalam nama Yesus. Ya Roh Kudus, Engkau bebas berkarya di tempat ini. Engkau hadir Tuhan, bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap lebih dan lebih lagi meloncat, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Roh-Mu yang hidup, penuhi kami Bapa. Haleluya. Bangkit berdiri, dari awal kita katakan pujian ini bersama-sama. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku.
damaiku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai. Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuh. Datang urapi kami, datang urapi. Ku siap terima kuasa-Mu, ku siap terima kuasa-Mu. Hidupku bagimu Yesus, hidupku bagimu. Buka hatiku, ku buka hati untuk jamaah. Haleluya, bersama-Mu. Amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di angkat-Mu, katakan sekali lagi, ku buka hati, ku buka hati untuk jamaah-Mu, bersama-Mu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Sekali lagi katakan, ku buka hatiku Tuhan, ku buka hati untuk jamaah-Mu, bersama-Mu. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu, di altar Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, Yesus, kami sembah Kau. Haleluya, oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, ya Roh Kudus, kuasai kami Bapa. Haleluya, oh haleluya, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, 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 kami sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, haleluya, Engkaulah Raja kami, penyelamat kami. Haleluya, 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 haleluya. Mari katakan pada hati kita masing-masing, kita siap menyambut Tuhan. Dia Raja kita, Dia Juru Selamat kita. Haleluya, sambutlah Dia, sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Amin. Beri Dia
Dari awal katakan pujian ini sama-sama. Dia sungguh indah, Dia Yesus. Dia begitu ajaib buat kita. Dia ajaib, Dia mulia, Dia Dia rela memberikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkan. Mari serukan, sambutlah, sambutlah Yesus. Oh, tinggikan Dia, tinggikan Yesus. Bersorak bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap dalam hadirat-Mu Tuhan, menikmati keintiman dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dan lebih lagi kami mau melompat memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan kita Allah yang dahsyat, Allah yang hidup, haleluya. Oleh karena itu mari pagi ini kita bersorak memuji dan memuliakan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mari bertepuk tangan memuji Tuhan. Katakan pujian ini sama-sama, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan
mau bersorak bagi Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan pujian ini sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah Haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi katakan pujian ini sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala pujian kami dan penyembahan kami hanya pada Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Amin. Soraklah haleluya, katakan pujian ini. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Sekali lagi. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami selamanya mau bersorak untuk kemuliaan-Mu Bapa. Kami ini adalah milik-Mu Bapa. Oleh karena itu, biarlah kami hidup memuliakan Tuhan. Selama Tuhan masih mengurniakan hidup ini kepada kami. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita buka bejana hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Katakan dengan sepenuh hatimu kepada Tuhan. Kami mengasihi-Mu Bapa. Kami mencintai-Mu dengan sepenuh hati. Ini kami Bapa. Kami mau menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan Yesus. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Dari awal katakan pujian ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang
Engkau Tuhan. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hati. Katakan dengan sepenuh hatimu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Kami renungkan firman-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Katakan ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi ku renungkan. Pelayanan selanjutnya kami serahkan kepada Pak Gembala. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Firman-Mu menuntun kami menjadi pribadi yang menyenangkan Tuhan, yang membuat Engkau bersuka atas hidup kami. Sebab itu kami terbuka dengan kebenaran-kebenaran yang akan selalu membimbing kami, bahkan kebenaran yang menuntun kami kepada janji-Mu. Roh Kudus, urapan-Mu sudah jadi bahagian kami. Kami memahami setiap rahasia kebenaran dan tidak ada satupun yang tersembunyi dan tertolak dalam hidup kami. Kami siap untuk dengarkan kebenaran firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Tuhan Yesus berkati kita, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini satu kebenaran yang akan kita dengarkan bersama. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Silakan ikuti, perhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Saya akan baca ini. Firman Allah berbunyi begini. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Puji Tuhan, silakan duduk. Berangkat dari kebenaran ini ada satu judul khotbah, ada satu tema yang saya ingin bagikan kepada kita, yaitu Tuhan memberi dan mengambil bergantung kepercayaan Tuhan pada kita. Sekali lagi, Tuhan memberi dan mengambil bergantung pada kepercayaan Tuhan terhadap kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau bicara hubungan, kita pasti punya hubungan karena kita adalah makhluk sosial. Kita selalu berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kita terhubung dengan siapa saja. Dan saya ingin katakan bahwa hubungan yang sejati akan selalu diikat dengan
dengan saling percaya. Amin. Selalu diikat dengan saling percaya satu sama lain. Contoh hubungan suami istri. Selain kesetiaan yang utama, tapi saling percaya yang akan membuat hubungan suami istri ini tetap terpelihara. Hubungan yang saling percaya akan sangat menutup potensi-potensi pertengkaran dan sebagainya sampai kepada perceraian. Begitu pula dengan hubungan persahabatan, ada saling percaya, hubungan bisnis, hubungan usaha. Saling percaya itu sangat menentukan berapa usia dari hubungan itu. Nah, begitu juga ternyata antara hubungan kita, ciptaan Tuhan dan dengan Tuhan. Hubungan kita antara Tuhan dan manusia, antara Tuhan dan ciptaannya, antara Tuhan dan orang percaya. Ada saling percaya. Karena saya pernah katakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak sekedar ditandai dengan kita percaya Tuhan, kita yakin Tuhan. Aku percaya Tuhanku ajaib, hatiku percaya. Bukan sebatas itu. Dan hubungan kita dengan Tuhan pula tidak ditentukan dengan berapa banyak jam doa kita dengan Tuhan. Baik itu, tetapi itu bukan sesuatu yang menentukan, bukan suatu takaran. Tapi ternyata ada satu nilai yang harus kita taruh dalam iman kita. Hubungan yang saling percaya, bukan sekedar kita percaya Tuhan, tapi Tuhan juga bisa percaya kepada kita. Sama seperti ayat yang kita baca. Ada banyak orang yang jadi percaya dalam namanya. Ada banyak orang yang menyaksikan tanda-tanda dan mujizat. Banyak orang yang langsung komitmen, saya jadi orang Kristen, saya jadi orang percaya, saya pengikut Kristus. Tapi Alkitab katakan, Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, yang harus kita sadari pula bahwa semua yang namanya pemberian Tuhan, entah harta milik kita, kekuatan kita, kesempatan-kesempatan yang ada, peluang-peluang, termasuk nafas ini, termasuk hidup ini, kita harus menyadari semua sebatas kepercayaan Tuhan. Haleluya. Kalau bicara pemberian Tuhan, artinya itu kepercayaan Tuhan. Saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, kita tidak pernah memiliki sesuatu secara mutlak. Kita tidak ada sesuatu yang menjadi milik sejati kita. Yang kita miliki sekarang, Alkitab katakan, sudah dimiliki oleh orang sebelumnya sebelum kita, dan sesudah kita akan diserahkan kepada orang lain. Kita tidak benar-benar memiliki sesuatu. Jadi semua hanya bentuk kepercayaan yang Tuhan beri kepada kita. Nah, kalau Tuhan percayakan, kalau yang Tuhan yang beri, maka dia berhak untuk mengambil. Dia berhak untuk menghentikan kepercayaan itu, ternyata bergantung kepada sikap kita. Sebab dalam hidup ini ada pengalaman-pengalaman kita menikmati pemberian dari Tuhan. Yang segala-galanya, walaupun kita berpikir bahwa memang saya dapatkan itu karena saya kerja, betul. Tapi kita pun menyadari semua karena berkat Tuhan. Artinya semuanya datang dari Tuhan. Tetapi ada saatnya pula Tuhan pun mengambil. Kita mendapatkan pengalaman di mana sesuatu diambil dari hidup kita. Itu pun semua bergantung ternyata kepada sikap kita. Sikap di saat kita menerima dan di saat kita diambil dari hidup kita. Nah, ada beberapa hal yang dapat Tuhan ambil dari apa yang pernah Dia percayakan, apa yang telah Dia percayakan kepada kita. Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita, menjadi tuntunan bagi kita. Yang pertama, yang Tuhan bisa ambil dari apa yang Dia percayakan, yaitu
segala sesuatu yang menjadi kebanggaan kita selama ada di dunia. Segala sesuatu yang jadi kebanggaan kita. Mari kita buka dulu di dalam Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 22. Ayub pasal 1 ayat ini begitu populer, tertulis di dalam karangan-karangan bunga dalam ibadah duka cita, atau merupakan tema dari khotbah-khotbah hamba Tuhan dalam ibadah penghiburan atau ibadah pelepasan jenazah. Tetapi coba perhatikan, Ayub 1 ayat 20-22 bilang begini, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, Ayub kehilangan segala-galanya. Saya tidak usah perinci lagi kehilangan apa, karena ini merupakan cerita sekolah minggu. Segala-galanya hilang. Harta yang terhimpun, tertumpuk begitu banyak, itu hilang bukan dalam 5 tahun, bukan dalam 10 tahun, bukan berangsur-angsur hilang, tetapi itu seketika, sekejap itu hilang. Belum pulang, salah satu abdi melapor yang di sana dirampas semua ternaknya, datang lagi yang lain, semua ternak di sini dirampas. Keluarga yang utuh, keluarga yang benar-benar penuh dengan kenikmatan Tuhan yang Tuhan taruh kepada mereka, tiba-tiba itu semua penuh dengan duka cita, penuh dengan kain kabung. Ke-10 anaknya Tuhan ambil daripadanya. Bahkan dia kehilangan banyak hal, termasuk kenyamanan, termasuk kesehatan, termasuk kekuatan, termasuk martabat. Buktinya banyak orang yang mencemooh dia. Banyak orang yang katakan, mungkin kau harus koreksi Ayub, engkau mungkin telah berdosa tanpa engkau sadari. Kehilangan sahabat-sahabat yang dahulu ketika dia kaya raya, maka selalu dikelilingi oleh sahabat. Tetapi ketika dia jatuh miskin, sahabat-sahabat itu pula yang justru mengkritik habis-habisan Ayub, menjauhi Ayub. Sakitnya bukan sekedar pada sekujur tubuh dengan borok-borok, tapi sakitnya tuh di sini. Sakit hati ditinggalkan oleh orang-orang terdekat, karena istrinya pun dengan bahasa-bahasa yang melemahkan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi sesuatu yang luar biasa yang harus kita taruh dalam pikiran kita untuk meneladani Ayub. Apa itu? Meskipun dia kehilangan segala-galanya, tapi ada satu hal yang dia tidak kehilangan, yaitu kepercayaan Tuhan. Haleluya. Tidak pernah kehilangan kepercayaan Tuhan, karena bergantung kepada sikap Ayub. Dalam kondisi diambil, Alkitab berkata, Ayub tidak menuduh Tuhan tidak adil. Ayub tidak menuduh Tuhan pilih kasih. Ayub tidak menuduh Tuhan seolah-olah berdiam diri dalam dirinya. Bahkan Alkitab tandaskan, dia tidak berdosa dengan kesemuanya itu. Sikap Ayub ini yang tetap mempertahankan kepercayaan Tuhan. Karena saya yakin Ayub tidak pernah memahami apa rencana Tuhan. Tuhan tidak pernah beritahukan kepada Ayub, Ayub saya ambil dulu ya, nanti saya kembalikan. Tidak pernah tertulis ada penglihatan Ayub, ada nubuatan yang diterima oleh Ayub, bahwa ternyata ini hanya sementara diambil, kemudian satu saat akan dikembalikan. Tidak ada suara-suara semacam itu kepada Ayub. Jadi Ayub sama seperti manusia biasa, sama seperti kita, yang mungkin berhadapan dengan segala sesuatu yang seolah-olah diambil dari hidup kita. Tapi ternyata sikap kita menentukan apakah kita tetap masih dipercaya oleh Tuhan. Iman Kristiani yang harus kita petik dari sini, bukan masalah segala sesuatu seolah-olah hilang, tapi jangan pernah hilang kepercayaan Tuhan dari hidup kita. Ayub tetap mengakui Tuhan
walaupun dalam kondisi yang terpuruk, dalam keadaan seolah-olah tidak ada harapan, seolah-olah tidak ada kebanggaan lagi. Kekayaan dahulu yang jadi kebanggaan bukan karena kebanggaan dalam hal menyombongkan diri. Kebanggaan artinya dia bisa mensyukuri bahwa apa yang dia terima itu dari Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Buktinya setiap hari dia mempersembahkan mezbah di hadapan Tuhan. Bahkan untuk anak-anaknya yang tiap hari mengadakan pesta, dia berpikir jangan-jangan anak-anakku berdosa, lebih baik saya mohon pengampunan dengan membangun mezbah korban di hadapan Tuhan. Mensyukuri semua berkat yang dia terima. Tetapi ketika semuanya lenyap sekejap mata, ada orang lain mungkin dia sudah stres, ada orang lain mungkin sudah bunuh diri, ada orang lain mungkin sudah menghujat Tuhan, ada orang lain mungkin sudah tinggalkan Tuhan dalam kondisi yang semacam ini. Tetapi Ayub masih sanggup berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap dipercaya oleh Tuhan. Sebab itu saya yakin Ayub cuma berkata karena berdasarkan apa yang dia lihat. Tuhan yang kasih, Tuhan yang ambil. Tapi dia tidak tahu ada kelanjutan dari bahasa ini. Ini dari pihak Tuhan. Tuhan yang beri, Tuhan yang ambil, tapi Tuhan yang kembalikan 2 kali lipat. Berdasarkan kepercayaan Tuhan. Ini hal yang pertama yang harus kita pelajari. Sikap di kala mana Tuhan izinkan sesuatu yang bahkan kita sangat idam-idamkan, atau bahkan yang sangat kita nikmati, maksud saya, yang sangat kita banggakan dalam hidup kita. Bahkan termasuk kenyamanan. Selama ini yang ada pada kita adalah ketenangan, tapi mungkin terusik seolah-olah diambil dari kita. Tapi justru Tuhan menguji kita. Di luar negeri, dalam beberapa panen besar, panen-panen luar negeri kalau saya nonton tidak sama seperti di Indonesia. Kalau tanam jeruk, paling jeruknya paling tinggi 1 hektar, 2 hektar. Tapi di luar negeri, sepanjang mata memandang, itu kebunnya bergunung-gunung. Sebab itu cara panennya pun modern. Pakai alat semacam kendaraan yang sudah dimodif sedemikian rupa. Kemudian bukan tangan manusia yang petik buah-buah ini, tetapi alat itu yang berjalan. Setiap ada pohon, maka ada satu bahagian dari alat ini yang mengguncang pohon itu. Dan bila mana buah yang sudah matang, itu yang jatuh, dan itu yang langsung tertadah di sebuah alat itu juga. Jadi walaupun mungkin mereka berjalan dalam kondisi buah masih menempel di pohon, tapi setelah keluar dari satu deretan, buah itu sudah ada di karung-karung, sudah bersih. Diguncang untuk mengambil buah yang matang. Seringkali Tuhan izinkan mengguncang kita untuk Tuhan ingin dapatkan buah-buah matang dalam hidup kita. Tujuan Tuhan agar supaya kita mendapatkan, kita mengeluarkan buah yang Tuhan inginkan. Di mana buah kesetiaanmu dengan kondisi ini? Di mana buah kesabaranmu? Di mana buah ketekunanmu? Di mana buah kelemah lembutanmu dalam kondisi yang semacam ini? Goncangan itu yang akan menunjukkan buah apa yang ada dalam diri kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, bila kita bersikap baik, bersikap sesuai firman dalam kondisi tergoncang sekalipun, di mana Tuhan mendapatkan buah yang baik, kita masih tetap dipercaya oleh Tuhan. Bahkan Alkitab katakan Tuhan akan izinkan buah-buah lebat selanjutnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yang Tuhan bisa ambil dari apa yang Dia percayakan kepada kita, yaitu talenta kita masing-masing. Kalau Matius 25 ayat 28 sampai 30 bilang begini. Matius 25 ayat 28 sampai 30. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya
dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Setiap kita, setiap manusia yang lahir ke dunia pasti dilengkapi dengan talenta. Jangan bilang kita ada dalam ruangan gereja ini, saya tidak punya talenta, saya tidak punya potensi. Tidak. Tuhan izinkan seorang manusia yang lahir ke dunia, bagaimanapun latar belakang dia sampai lahir ke dunia, entah itu merupakan bahagian dari rencana Tuhan dalam sebuah keluarga, atau mungkin dari sesuatu yang tidak direncanakan. Tapi setiap pribadi yang ada di dunia pasti Tuhan lengkapi dengan talenta. Karena setiap kita yang lahir dengan talenta-talenta ini, ada nilai kepentingan Tuhan di dalamnya. Itu yang saya khotbahkan waktu lalu. Ada kepentingan Tuhan kita dilahirkan. Kita pun ada di Tabarano ini, jemaat Tuhan yang ada di Tabarano ini, ada kepentingan Tuhan. Kenapa engkau ada di sini? Saya dahulu tidak pernah berpikir kalau saya akan ada di sini di Sulawesi Selatan, tidak pernah. Jauh sebelumnya saya tidak pernah berpikir bahwa Tuhan akan bawa saya menjadi seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, melayani di tempat yang jauh dari keramaian. Tidak pernah ada di pikiran saya. Bahkan yang ada di pikiran saya, dengan cita-cita saya ingin jadi seorang PR. Saya kuliah di komunikasi, hampir mendapatkan sarjana. Tidak pernah ada di benak saya kemudian Tuhan antar menjadi seorang hamba Tuhan. Sedangkan ibu gembala pun demikian. Mengambil studinya selesai SMA, kami pun ketika sudah ada hubungan tidak pernah berpikir kami akan ada di sini. Tapi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, saya menyadari apa yang ada pada saya ternyata ada kepentingan Tuhan yang Tuhan ingin pakai dimanapun Tuhan bawa. Dan kalaupun saya ada di sini, saya yakin itu rencana Tuhan. Kalau mau tanya di jemaat awal-awal yang ada di sini, jemaat yang khususnya tinggal di Tabarano, saya seolah-olah di Tabarano ini sementara. Ternyata jadinya sementara. Berpikir cuma sementara, cuma berpikir sebagai batu loncatan. Bahasa seorang hamba Tuhan bilang begini, anggap saja kau latihan untuk pengembalaan di tempat nanti Tuhan taruh. Karena dipikir saya ada di mana, bukan di sini. Anggap katanya sebuah latihan. Ternyata saya dilatih di tempat saya Tuhan tempatkan. Tetapi yang jelas apa yang ada pada saya menjadi mulai menggali. Kira-kira apa yang ada? Untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan Tuhan. Setiap kita, apapun tugas kita hari-hari ini, engkau kerja di perusahaan, engkau ada di tengah-tengah keluarga mungkin, yang dalam situasi yang berbeda dari keluargamu yang sebelumnya. Itu ada maksud Tuhan, ada rencana Tuhan. Saya bahasakan, ada kepentingan Tuhan di dalamnya. Dan Tuhan kalau percayakan talenta menurut kepercayaannya. Menurut kepercayaan. Karena Alkitab katakan begitu dalam pembacaan kita tadi. Dalam Matius 25 ayat yang ke-14. Kalau kita mundur jauh dalam ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya. Jadi bentuk kepercayaan. Kalaupun itu dikatakan diberi, padahal sebenarnya itu cuma dipercayakan. Dipercayakan kepada kita. Dan saya ingin katakan, kepercayaan itu bisa berhenti. Tuhan bisa stop kepercayaannya kepada kita. Tuhan bisa mengatakan kepercayaan itu selesai. Kapan itu terjadi? Di saat kita didapati malas dan tidak menjalankan, bahkan tidak
tidak melipat gandakan kepercayaan itu. Dikala Tuhan meminta, kira-kira dari apa yang saya sudah beri, apa yang telah engkau lipat gandakan dengan itu? Apa yang sudah engkau perbuat dengan itu? Kata dilipat gandakan dalam bahasa asli memakai kata dibisniskan. Dalam bahasa Yunani, dalam Septuaginta kemudian diterjemahkan dalam bahasa harfiah dibisniskan. Kita tahu kalau orang bisnis dengan modal segini bisa mendapatkan hasil segini. Jadi cara kita menggali potensi, jadi jangan pernah berpikir begini, saya talentanya kecil, beda dengan dia talentanya besar. Saya punya cuma talenta yang 1, di dia 5. Belum tentu, kita hanya memandang sekejap. Mungkin dia selama ini memang sudah mengembangkan dan kita hanya berdiam diri. Dan kita tidak mengembangkan. Sekarang pertanyaan begini, ketika talenta itu diambil, kita bingung, kira-kira bagaimana ya? Masa kalau saya ini pinter nyanyi, suaraku bagus, orang bilang talenta bagus, Tuhan kasih suaranya merdu. Kalau Tuhan ambil, apakah artinya suaraku tiba-tiba jadi false, jadi sumbang? Tidak selalu seperti itu. Arti dari Tuhan ambil talenta itu yang pertama yaitu seperti mungkin yang kita bayangkan, tiba-tiba kita tidak bisa lagi mengembangkan talenta itu. Misalnya kita ada talenta keterampilan dengan tangan kita, tapi karena kita tidak mau kembangkan, tiba-tiba tangan ini mungkin ada sesuatu yang membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Yang kedua, yang Tuhan ambil, arti dari yang Tuhan ambil yaitu kita tidak pernah diberi kesempatan lagi untuk mengembangkan itu. Tuhan tutup setiap kesempatan untuk kita menggali, untuk kita mengembangkan. Yang ketiga yaitu Tuhan tidak melibatkan kita lagi dalam proyek rencana Tuhan. Jadi talenta itu cuma sekedar talenta sebatas kelebihan kita. Tetapi bukan disebut talenta lagi. Karena yang namanya talenta selalu dikaitkan dengan kepentingan Tuhan. Kita masih bisa mungkin pandai bernyanyi, kita mungkin merdu bernyanyi, kita mungkin pandai memimpin dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita tidak akan ada lagi dalam sebuah proyek Allah yang besar itu. Karena Alkitab katakan, yang rajin, yang mengusahakan justru ditambahkan. Tuhan tambah, yang tidak diambil. Ayat 29 kan dibilang begitu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga, perhatikan, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tuhan ambil semua. Karena semua hanya sebatas kepercayaan. Jadi itu tentang talenta. Yang ketiga, yang terakhir, apalagi yang Tuhan bisa ambil dari apa yang Dia percayakan, yang Dia beri bagi kita. Ini penting, yaitu kaki Dian. Saya pernah sampaikan ini, kaki Dian. Wahyu 2 ayat yang kelima bilang begini. Wahyu pasal 2 ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ini merupakan surat yang ditujukan kepada jemaat Efesus. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Kaki Dian seringkali dikenal dengan bahasa menorah. Menorah itu artinya tanda kehadiran Tuhan. Tanda keberadaan Tuhan itu dengan kaki Dian. Hadirat Tuhan yang ada pada pribadi seseorang, yang ada pada keluarga kita, yang ada pada jemaat, itu adalah anugerah. Itu adalah kepercayaan Tuhan. Betapa indah keluarga kita bila ada hadirat Tuhan. Amin. Semua penuh damai, sukacita, segala sesuatu terkendali, segala sesuatu penuh dengan keteraturan.
walaupun mungkin belum mewah-mewahan, mungkin bisa dikatakan masih pas-pasan, tapi kok penuh dengan sukacita, damai sejahtera. Kita menikmati hidup, kita bagaikan melihat rumah yang sederhana itu bagaikan istana. Keluargaku adalah istanaku, rumahku adalah istanaku. Tidak pandang mungkin dia masih dari material yang seperti apa, tetapi ada kenyamanan di sana karena ada hadirat Tuhan di sana. Sebab itu sesuatu yang paling menjadi bencana bagi orang percaya bila dia kehilangan hadirat Tuhan. Bila keluarga itu kehilangan hadirat Tuhan. Tuhan percayakan hadiratnya, kekidian, bahkan di gereja, di jemaat, dalam ibadah-ibadah kita. Tuhan anugerahkan, tidak semua Tuhan percayakan kekidiannya. Tapi ternyata Tuhan bisa ambil saat kita tidak dipercaya lagi. Tuhan datang untuk mengambil kekidian itu di kala mana dia tidak mendapati lagi hal-hal yang patut untuk dia perhitungkan supaya masih bisa dipercaya lagi. Kalau dalam kasus Efesus, kapan kekidian itu diambil? Saat mereka meninggalkan kasih mula-mula. Saat kasih mula-mula itu tidak ada lagi. Tuhan tidak pernah untuk memaksakan kasih mula-mula. Sebab itu saya ingin katakan, jangan pernah berdoa, Tuhan bangkitkan kasih mula-mula kepada saya. Tidak, kita tidak mungkin untuk meminta Tuhan melakukan itu. Dan Tuhan tidak akan pernah melakukan itu. Karena kasih mula-mula ditentukan oleh sikap kita. Tentang menjaga kasih mula-mula itu datangnya dari kita. Dan Tuhan tidak pernah mengintervensi itu. Bahagian kita yaitu menjaga api. Bahagian kita yaitu tetap membuat kekidian itu tetap menyala. Tapi kapan itu padam? Seringkali Tuhan masih memberikan kesempatan. Sama seperti Efesus. Bertobatlah. Karena kalau tidak, aku akan mengambil kekidian itu. Kalau Bapak Ibu ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh Efesus pertama kali, baca seluruh kitab Efesus. Saya tidak usah ungkapkan semua, tapi coba baca semua tentang kitab Efesus. Apa nilai-nilai baik yang ada pada Efesus, tentang sikap mereka, jemaat yang luar biasa dalam mereka haus akan Tuhan, kasih yang mereka tebarkan kepada sesama jemaat, bagaimana mereka saling merangkul, bagaimana mereka saling membantu satu sama lain, bagaimana mereka menghimpun bantuan untuk dikirim kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kasih yang luar biasa kepada jemaat Efesus. Tapi satu ketika Tuhan mengevaluasi dalam kitab Wahyu, Tuhan tidak mendapati lagi kasih itu. Sebab itu jemaat yang diberkati Tuhan, jemaat GPDI Bukit Hermon Tabarano, pertahankan kasih mula-mula. Saya ingin katakan, kasih mula-mula itu bukan sekedar bicara tentang semangat. Sekali lagi, kasih mula-mula itu bukan sekedar bicara tentang dipenuhkan Roh Kudus semata, bukan. Kasih mula-mula bukan hanya berbicara tentang sebuah gairah. Dikala memuji Tuhan, dikala kita beribadah, bukan sekedar sebuah semangat, bukan. Tetapi Alkitab katakan kepada jemaat Efesus, lakukanlah lagi apa yang pernah engkau lakukan. Lakukan lagi nilai-nilai baik yang pernah kita lakukan, yang pernah kita terapkan, dan kemudian mulai pudar seiring waktu. Karena mungkin dengan nilai-nilai itulah Tuhan mempercayakan hal-hal besar bagi kita. Kembalikan lagi. Karena saya yakin keberadaan kita di jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano semua karena anugerah semata-mata. Tuhan melihat sesuatu yang spesial kepada kita. Tapi Tuhan mau lakukanlah lagi apa yang pernah kita lakukan. Dalam kebersamaan kita bergandengan tangan, sesuatu yang dibalut dengan kasih menarik hadirat Tuhan dengan luar biasa dalam hidup kita. Sebab itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan,
camkan kebenaran ini. Ada saatnya kita tidak mempunyai Tuhan beri, tetaplah bersikap sebagai pribadi yang punya rasa syukur supaya kita tetap dipercaya oleh Tuhan. Dan bahkan ada satu ketika mungkin ada sesuatu yang diambil, sesuatu yang berarti tetapi diambil dari hidup kita. Jangan langsung kecewa dan berhenti. Karena biasa itu Tuhan uji kita. Jadilah tetap pribadi yang bisa dipercaya dalam kondisi apapun. Saya yakin walaupun itu diambil, kita bisa menikmati pengalaman seperti Ayub, dikembalikan sampai 2 kali lipat dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang bisa dipercaya dan tetap rindukan hadirat Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa rasa haus akan Tuhan, rasa rindu akan Tuhan, rasa cinta akan Tuhan dalam hadirat Tuhan adalah sesuatu yang memang tidak bisa diambil oleh siapapun, termasuk Tuhan. Tuhan tidak ambil. Contohnya Maria yang duduk di kaki Tuhan, pelayanan kepada seseorang bisa diambil. Marta sibuk melayani, sibuk menjamu tamu, dia memasak. Walaupun dengan bersungut-sungut, tapi satu saat ternyata itu bisa diambil, kepercayaan itu bisa diambil. Tetapi Maria yang duduk di kaki Tuhan, Alkitab katakan, Maria telah mengambil bahagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tetaplah dengan Tuhan, jaga kekidian dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita. Tuhan selalu hadir di dalam hati kita, di dalam roh kita. Dia mau ini bersih. Dia mau dalam keluarga kita pun seperti itu. Sehingga Roh Kudus berdiam. Saya yakin kalau kekidian ada dalam keluarga kita, rasakan cara Tuhan memberkati kita dengan luar biasa. Sesuatu yang tidak kita bayangkan, Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan berikan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita tutup Alkitab kita masing-masing. Saya rindu kita nyanyikan. Ibarat rusa yang haus akan Tuhan, rindu hadiratnya. Posisikan diri kita seperti itu. Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang Yesus, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Ya Tuhan, Yesus Tuhan. Begitupun jiwaku Tuhan. Kita mulai dari awal sambil kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Angkat hatimu di hadapan Tuhan. Katakan Tuhan, satu hal yang kami mohon, jangan pernah ambil roh-Mu dari kami. Jangan pernah pergi dari pribadi kami. Jangan pernah tinggalkan keluarga kami. Jangan pernah Engkau beranjak mengambil kekidian-Mu dari jemaat-Mu di GPD Bukit Hermon. Kami mau Engkau tetap tinggal, dan kami tidak akan berjalan maju tanpa Engkau bersama dengan kami. Ya Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Katakan sama-sama, hanya Engkau. Oh, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu.
limpahan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan. Sembah Tuhan. Katakan Tuhan, tetaplah Engkau bersama kami. Tetaplah dalam diri kami. Tetaplah dalam pribadi kami. Tetaplah tinggal dalam rumah tangga kami. Tetaplah tinggal dalam jemaat di mana kami bersekutu bersama. Hati yang terangkat di dalam hadirat-Mu, engkau tetap berhubungan dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan, tetap terhubung dengan Tuhan. Kita hanya hidup di dalam anugerah-Nya, semua hanya kepercayaan Tuhan. Jadilah bagian, jadilah pribadi di dalam bahagian rencana Tuhan. Di dalam hadirat Bapa, jangan pernah Engkau ambil kekidian-Mu dari gereja ini. Karena kekidian itu melebihi dari segala-galanya, dari apapun yang kami inginkan. Kekidian itu melebihi dari semua yang kami obsesikan selama ini di dalam rumah tangga kami. Buat apa kami memiliki segala-galanya tapi kami kehilangan damai sejahtera di dalamnya. Kami kehilangan sukacita di dalamnya. Kami kehilangan Tuhan di dalam keluarga kami. Jemaat yang diberkati Tuhan, tadakan tangan-Mu dengan hati yang terbuka. Bapa, Engkau tilik setiap pribadi-pribadi. Mereka mendoakan pribadi, mendoakan rumah tangga masing-masing. Bahkan jemaat di GPD Bukit Hermon Tabarano. Turun urapan-Mu bagi kami semua. Kami ingin menyalakan kembali kekidian, terus menyala berkobar. Api Kristus terus menyala di tempat ini. Api Pantekosta terus berkobar-kobar di tempat ini. Kasih mula-mula tetap ada pada kami. Engkau terus melawati kami. Engkau terus nyatakan kembali apa yang pernah Engkau nyatakan. Kami merindukan pengalaman-pengalaman luar biasa bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak mau rumah tangga kami hambar, ibadah-ibadah kami hambar dan kering. Kami tidak mau seperti itu. Kami mau kami menikmati Tuhan di dalamnya. Ada kepuasan bagi kami. Taruh kepada semua jemaat-Mu saat ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus.
Menjadi kami orang yang dipercaya oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu. Meteraikan kebenaran ini. Kami yakin kebenaran ini yang akan menuntun kami kepada rencana. Selanjutnya dalam ibadah ini kami akan meletakkan korban persembahan kami. Kami akan mengembalikan milik-Mu. Kami percaya semua yang kami lakukan dengan iman. Dan karena mengasihi Tuhan, ada berkat khusus yang Engkau siapkan bagi kami. Kami lakukan semuanya dengan penuh iman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan semuanya. Dan untuk penyampaian ibadah sepanjang minggu ini, kita tetap ada doa hari Rabu malam, walaupun masih sebatas doa yang dibagikan lewat panduan WhatsApp group dalam doa rumah tangga masing-masing. Dan hari Jumat, hari Kamis rencana ada kerja bakti Pak ya. Karena itu tanggal merah, ada rencana kerja bakti. Waktu hari Sabtu kemarin sudah cukup luar biasa perkembangan progres dari pembuatan bronjong, dan masih ada sisa pekerjaan lagi yang harus diselesaikan di situ. Jadi hari Kamis tetap ada kerja bakti, karena itu hari raya tanggal merah. Jadi saya kira itu, kemudian Jumat masih ada doa puasa, doa rantai, dan minggu lagi kita jumpa dalam ibadah seperti ini. Kemudian ada perjamuan asa yang kudus, dan itu merupakan minggu pertama bulan November. Saya sampaikan bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke panitia pembangunan tentang amplop yang dibagikan, dan saya ingin katakan sesuai dengan hasil keputusan hasil rapat waktu lalu, bahwa amplop itu yang dibagikan tergantung. Kalau ada yang tanya katanya ini per minggu, per bulan, itu tergantung kapan engkau tergerak untuk meletakkan. Jadi menyampaikan, dan itu amplop bisa diambil kembali, tetapi itu langsung dicatat. Tetapi itu dalam laporan nanti, entah itu ketika laporan itu per minggu nanti, saya yang belum sampai sekarang belum buat warta jemaat, tetapi mungkin akan, kalau laporan pertama mungkin akan terakumulasi dari keluarga-keluarga yang telah memberikan korban-korban itu. Akan ada laporan, ada transparansi kepada semua jemaat. Sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa jangan salah kaprah, jangan salah paham tentang hal ini. Ini cuma hanya untuk sebuah kebutuhan administrasi, pun ada dalam 1 Korintus pasal 15 itu. Administrasi enggak apa-apa. Ini bukan tentang motif kita supaya nama kita tercatat kemudian diketahui orang. Itu bukan masalah itu. Yang ditulis tentang apa yang diberikan oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri, itu beda kasusnya. Itu orang yang seolah-olah ingin supaya dia ditahu bahwa dia adalah orang yang dermawan dan sebagainya, bukan itu. Saya yakin jemaat Tabarano bukan begitu. Kita cuma transparansi administrasi saja. Jadi saya kira itu yang ingin saya bagikan. Jadi silakan store ke bendahara kepada Mama Wawan, dan itu pun dicatat oleh sekretaris pembangunan untuk ada nanti rincian-rincian semua pengeluaran, apa yang Bapak-bapak Ibu lihat semua ada dalam catatan. Jadi tidak ada, sama seperti pembangunan gereja ini, kalau mau cari bukunya sampai sekarang ada. 1 kilo paku pun dicatat dari siapa, 1 sak semen dari siapa, itu semua tercatat. Tidak ada satupun yang tidak tercatat. Jadi Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, harap juga kalau ada sesuatu. Oh ya, kalau boleh juga. Oh ini sudah ada di kotak ya. Boleh juga, yang penting karena sudah ada nama langsung bisa di kotak, taruh di kotak, walaupun itu tidak tertulis dalam uang kotak, tidak. Yang di amplop ini itu masuk dalam catatan keluarga yang sudah ada daftarnya. Jadi saya kira itu, kalau yang tidak tercatat tidak ada dalam amplop, itu akan disatukan kemudian dihitung sebagai uang kotak untuk minggu ini. Jadi saya kira itu penyampaian dari kami, tidak ada yang lain lagi. Dan ini ada undangan pernikahan Saudari Resti Kongle dan Hendra Paloan kepada seluruh jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano. Pelaksanaannya hari Sabtu 31 Oktober 2020. Resepsinya jam 4:30 sore, jam 16.30. Jalan Apel nomor 24 Desa Barugah, Wawandula. Jadi ini adalah undangan pernikahan untuk seluruh jemaat GPD Bukit Hermon Tabarano. Puji Tuhan, kita tetap berjaga hari-hari ini, tetap dengan hikmat dari Tuhan, berdoa dan berjaga, gunakan masker, apalagi kalau tempat-tempat kerumunan, supaya kita tetap terhindar dari hal-hal yang tidak kita ingin. Kita berdoa, tetapi sekali lagi kita tetap berjaga.
Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Saya undang kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah raya hari ini. Kemuliaan bagi Tuhan untuk selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ibadah raya yang diberkati Tuhan dan setiap pribadi yang hadir di pagi hari ini, semua adalah pribadi yang diberkati. Kami yakin ini menjadi kekuatan bagi kami melangkah di sepanjang minggu. Karena kami percaya semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu ketika kami melekat dengan Tuhan, kami intim dengan Tuhan, adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diambil oleh siapapun. Bahkan Tuhan mengizinkan kami untuk menikmati janji-janji-Mu. Bahkan dalam usaha kerja kami yang berbeda-beda, dalam berbagai macam tanggung jawab kami yang besar sekalipun, kami yakin Tuhan sudah beri kemampuan ekstra bagi kami untuk mampu melakukan dengan maksimal. Bahkan kami yakin dan kami bisa deklarasikan, minggu yang kami hadapi adalah minggu kemenangan bagi kami, minggu berkat-berkat baru bagi kami, minggu kekuatan dan perlindungan bagi kami. Sebab itu kami tidak takut dan gentar oleh apapun, termasuk penyakit dan kelemahan, termasuk virus sekalipun, karena kami percaya ketika kami berjaga, maka Tuhan pun akan selalu melindungi kami dan Tuhan menjauhkan dari hal-hal yang di luar kendali kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami berkati kepada mereka yang berhari ulang tahun, anak Iskia yang berhari ulang tahun. Kami lepaskan berkat bagi anak kekasih ini di dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada pribadi-pribadi lain yang berhari ulang tahun karena Tuhan menambahkan usianya. Maka kami yakin Tuhan pun yang akan melengkapi dengan berkat-berkat baru, kekuatan, kesehatan. Bahkan Engkau menyertai sehingga mereka bisa menginjak lagi usia selanjutnya dengan mereka menikmati kemurahan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, jemaat Tuhan dalam tugas pekerjaan yang berbeda-beda. Tuhan buat semua apapun yang kami lakukan berhasil. Kami pun akan bisa memaksimalkan semua apa yang Tuhan sudah percayakan di pundak kami. Dan kalaupun ada keluarga kami yang jauh dari kami karena mereka bekerja di luar daerah, mereka menuntut ilmu di luar daerah, berhadapan dengan resiko-resiko sekalipun, kami lepaskan berkat bagi keluarga kami di mana saja berada di dalam nama Yesus. Mereka semua pun terproteksi oleh darah Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Segala hal yang tidak diinginkan dari kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara, penghulu setan, orang-orang kuat, bahkan praktek-praktek perdukunan, bahkan sampai pencuri, perampok, teror dan berbagai macam hal yang ingin merampas damai sejahtera, sukacita, sakit, penyakit dan kelemahan termasuk virus corona, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Di dalam kebersamaan proyek pekerjaan pembangunan pastori, kami yakin Engkau Jehovah Jireh mengadakan kesatuan jemaat Tuhan. Kami yakin akan menarik, akan berkat-berkat Allah diperintahkan atas kami. Ketika kami melakukan pun segala sesuatu sekecil apapun, kami yakin ada mata di sorga yang memandang dan memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa di sorga dan jemaat yang diberkati Tuhan. Kita tadakam tangan kita masing-masing. Bahwa Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini, besok dan Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semuanya. Kami akhiri ibadah raya yang luar biasa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita semua yang diberkati Tuhan dan berkemenangan, katakan sama-sama, amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati kita semuanya.